Perkenalkan, kami kelompok 7 dari kelas 19 5A28 dengan anggota saya sendiri Vina Mulisani dengan NIM 19190083, kemudian Sifania Salma Muazzara dengan NIM 19190042, Sarah Damayanti Anugrah dengan NIM 19190043, Sylvia Islamiati dengan NIM 19190045, dan Nurulita Hermawanti dengan NIM 19190059 akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah Proses Bisnis TI yang berjudul Proses Bisnis TI Sistem Informasi Berbasis E-commerce pada Tokopedia. Perkenalkan, nama saya Vina Mulisani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi ternyata berdampak luas terhadap berbagai aspek, tidak terkecuali perkembangan dunia bisnis dan pemasaran. Internet sudah menjadi salah satu sarana utama bagi para pemasar dalam upaya mempromosikan produk mereka. Salah satu sistem internet yang berkembang pesat adalah sistem penjualan secara elektronik atau e-commerce yang sangat populer di kalangan penggunanya. E-commerce merupakan proses bisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dalam dunia e-commerce, kepercayaan menjadi salah satu faktor utama yang harus dibangun oleh pelaku bisnis jual beli online. Salah satu perusahaan e-commerce yang terbesar di Indonesia saat ini adalah Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan berbasis jual beli online terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan yang berbasis jual beli online dengan pertumbuhan yang begitu pesat. Selanjutnya, tujuan dan fungsi strategis. Tujuan rencana strategis. Yang pertama, internet menjadi sarana untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Kedua, menjadikan e-commerce sebagai sistem penjualan elektronik untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat. Ketiga, menjadikan e-commerce tidak hanya sebagai media untuk berbelanja, tetapi juga menjadikan kemudahan mendapatkan kenyamanan dalam berinteraksi online dan membantu konsumen dalam mendapatkan pengalaman yang menyenangkan ketika berbelanja online. Keempat, menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Universitas Bina Sarana Informatika. Selanjutnya, fungsi rencana strategis. Fungsi utama dalam sistem e-commerce Tokopedia ini adalah membangun keamanan, kemudahan, dan kepercayaan konsumen dengan memberikan banyak fitur yang dapat menguntungkan penggunanya. Selanjutnya, faktor pendukung keberhasilan. Yang pertama, pertahankan inovasi. Ternyata salah satu faktor pendukung dari kesuksesan Tokopedia ini yaitu mempertahankan inovasi dan terus menjalankannya. Tokopedia percaya dengan adanya inovasi ini bisa membuat mereka menjadi lebih maju dan memantapkan langkah ke depannya serta dapat mencapai target yang mereka inginkan. Yang kedua, mendukung bisnis kecil. Dengan banyaknya pebisnis dalam berbagai skala, termasuk bisnis kecil, menyebabkan Tokopedia mampu menjadi salah satu pasar online terbesar di Indonesia. Yang ketiga, jangan berhenti belajar. Bukan hanya manusia yang perlu belajar, tetapi juga perusahaan. Nah, sama halnya dengan Tokopedia, e-commerce besutan dari William Tanuwijaya ini tidak pernah berhenti belajar agar dapat terus berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifania Salma Muazzara. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi diri. Fungsi utama dalam e-commerce ini adalah untuk meningkatkan teknologi dan mempermudah dalam melakukan pemasaran produk yang ingin dijual. Dengan e-commerce, pemesanan produk dan transaksi pembayaran dilakukan secara online sehingga dapat memudahkan para konsumen. E-commerce dapat membantu para penjual untuk memperluas jangkauan konsumen. Untuk selanjutnya yaitu analisis SWOT e-commerce. Yang pertama di sini yaitu ada strength atau kekuatan. Untuk kekuatan yang pertama yaitu produk dan layanan yang bervariasi. Yang kedua, mempersingkat rantai distribusi. Yang ketiga, pembayaran menjadi lebih mudah. Yang keempat, brand lebih dekat dengan konsumen. Yang kelima, peningkatan kualitas layanan. Yang keenam, belanja kapan saja. Dan yang ketujuh yaitu efisiensi biaya. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada weakness atau kelemahannya. Yang pertama yaitu ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi.
regulasi. Yang kedua, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce. Yang ketiga, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik. Dan yang terakhir yaitu warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara yang ditampilkan di website dengan produk aslinya. Untuk selanjutnya yaitu ada opportunities atau peluang. Untuk peluang, yang pertama di sini yaitu sumber baru untuk informasi pasar, dan yang kedua yaitu individualized atau customized ad marketing. Yang ketiga yaitu interactive marketing atau cara baru menjalin relasi online dengan pelanggan dan membangun cerita merek. Dan yang terakhir yaitu peluang baru bagi distribusi produk dan komunikasi pemasaran. Dan untuk yang terakhir yaitu di sini ada threat atau ancaman. Yang pertama untuk ancaman yaitu ada authorization violation atau pelanggaran atau penyalahgunaan mega yang dimiliki seseorang yang berhak mengakses sebuah sistem. Dan yang kedua yaitu ada denial of service, yaitu menghalangi seseorang dalam mengakses informasi, sumber, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada repudiation atau penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang selanjutnya yaitu ada analisis SWOT pada Tokopedia. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Yang pertama yaitu brand ambassador Chelsea Islan. Dan yang kedua yaitu Tokopedia aktif melakukan promosi di media sosial atau online. Yang ketiga, aktif promosi secara offline. Yang keempat, adanya apresiasi pada seller yang sukses. Dan yang terakhir yaitu banyak program diskon. Yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. Untuk kelemahan yang pertama di sini yaitu sistem operasi kurang friendly. Yang kedua yaitu komplain kurang ditanggapi, dan yang ketiga pelayanan keluhan masih kurang baik. Untuk yang keempat yaitu opportunities atau peluang. Untuk peluang yang pertama yaitu peningkatan penggunaan internet. Yang kedua yaitu kepercayaan konsumen yang cukup rendah. Dan yang terakhir yaitu ada threat atau ancaman. Untuk ancaman di sini yaitu yang pertama pesaing dari Tokopedia memiliki produk yang lebih beragam dan mudah untuk digunakan. Yang kedua yaitu pesaing dari Tokopedia memiliki harga produk yang lebih murah. Sejarah perusahaan. PT Tokopedia merupakan salah satu mall online di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace dan mall online. Wujud sebuah mall online yang mempertemukan penjual dan pembeli dan memungkinkan untuk terjadinya transaksi jual beli online dengan aman dan nyaman. Tokopedia.com resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2019 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edition. PT Tokopedia mendapatkan seed funding atau pendanaan awal dari PT Indonesia Duitama pada tahun 2009. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana dari modal Ventura Global seperti S Ventures 2010, Cyber Agent Ventures 2011, Netprice 2012, dan SoftBank Ventures 2013. Sejauh ini, PT Tokopedia telah beberapa kali dianugerahi penghargaan antara lain Marketers of the Year 2014 untuk sektor e-commerce pada acara Marketplace Conference 2015 yang digelar oleh Marketplace Inc. tanggal 11 Desember 2014. Pada tanggal 12 Mei 2016, Tokopedia terpilih sebagai Best Company in Consumer Industry dari Indonesia Digital Economy Award 2016. Selanjutnya, matriks SWOT e-commerce. Yang pertama ada IFAS. Di antaranya ada strength, yaitu 1. Produk dan layanan bervariasi, 2. Mempersingkat rantai distribusi, 3. Pembayaran lebih mudah, 4. Brand lebih dekat dengan konsumen, 5. Peningkatan kualitas layanan, 6. Belanja kapan saja, 7. Efisiensi biaya. Selanjutnya ada weakness, yaitu 1.
ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. 2. Kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce. 3. Budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik atau pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk. 4. Warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara yang ditampilkan di website dengan produk aslinya. Kemudian EFAS atau External Strategic Factor Analysis Summary, diantaranya ada opportunity, yaitu 1. Sumber baru untuk informasi pasar. 2. Individualis atau customized marketing. 3. Cara baru menjalin relasi online dengan pelanggan dan membangun citra mark atau interaktif marketing. 4. Peluang baru bagi distribusi produk dan komunikasi pemasaran. Selanjutnya, threats, yaitu 1. Pelanggaran atau penyalahgunaan legal yang dimiliki seseorang yang berhak mengakses sebuah sistem atau authorization violation. 2. Menghalangi seseorang dalam mengakses informasi, sumber, dan fasilitas-fasilitas lainnya atau denial of service. 3. Penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja atau repudiation. Kemudian ada strategi SO, yaitu meningkatkan variasi produk dan menambah sumber baru untuk pemasaran. Selanjutnya, strategi WO, berusaha supaya produk yang dijual bisa memiliki kualitas dan meningkatkan kepercayaan bagi citra merek supaya bisa diterima di pasaran luas. Selanjutnya, strategi ST, yaitu memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi yang baik dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keamanan fasilitas-fasilitas dari orang yang menyalahgunakan sistem. Kemudian, strategi WT, yaitu mampu menjaga sistem dan membangun supaya aktivitas transaksi berjalan dengan lancar. Selanjutnya, matriks SWOT Tokopedia. Yang pertama ada EFAS atau Internal Strategic Factor Analysis Summary. Di antaranya ada strength dan weakness. Yang pertama, strength, yaitu 1. Brand ambassador Chelsea Islan. 2. Aktif promosi di media sosial atau online. 3. Aktif promosi secara offline. 4. Adanya apresiasi pada seller yang sukses. 5. Banyak program diskon. Selanjutnya, weakness, yaitu 1. Sistem operasi kurang friendly. 2. Komplain kurang ditanggapi. 3. Pelayanan keluhan masih kurang baik. Selanjutnya, EFAS atau External Strategic Factor Analysis Summary. Di antaranya ada opportunity dan threats. Yang pertama ada opportunity, yaitu 1. Peningkatan penggunaan internet. 2. Kepercayaan konsumen yang cukup rendah. Selanjutnya ada threats. 1. Pesaing dari Tokopedia memiliki produk yang lebih beragam dan mudah untuk digunakan. 2. Pesaing dari Tokopedia memiliki harga produk yang lebih murah. Selanjutnya ada strategi SO, yaitu promosi yang lebih meyakinkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menguntungkan e-commerce. Selanjutnya, strategi WO, berusaha agar tidak adanya komplain, yaitu dengan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap konsumen. Selanjutnya, strategi ST, memanfaatkan brand ambassador Chelsea Islan untuk mengajak konsumen berbelanja dan meyakinkan bahwa Tokopedia memiliki produk yang lebih beragam dan berkualitas daripada pesaing lainnya. Selanjutnya, strategi WT, yaitu mampu meyakinkan konsumen dengan memberikan harga dan kualitas terbaik dan pelayanan yang ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Islamiati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi Tokopedia. Di sini ada direktur utama yaitu William Tanuwijaya, direktur Leonitus Alva Edison, Chief of Staff Melissa Siska Juminto, Chief Finance Officer Patrick Chao, Chief of HR Farah Mesti Tias. Kemudian ada IT, Quality Control, Design, Finance, Customer Service, Legal, HRD, Konten, dan Marketing atau Internet Marketing. Selanjutnya yaitu visi dari Tokopedia. Tokopedia memiliki visi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet. Tokopedia mempunyai program untuk mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, yaitu UMKM, dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online. Selanjutnya, misi dari Tokopedia yaitu
A. Selalu positif. Yang pertama, keep positive attitude dan build positive teamwork. B. Memecahkan masalah, yaitu solution oriented, things big, set your standard very high, dan accepting challenge and embracing mistake. C. Menjadi yang terbaik. D. Generasi Indonesia yang lebih baik, yaitu integrity dan karakter. E. Fokus pada pelanggan, yaitu build awesome product dan give best service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarada Menti Anugrah. Selanjutnya di sini ada tujuan dan sasaran Tokopedia. Yang pertama, tujuan. Tokopedia menyediakan teknologi sebagai solusi untuk memberdayakan jutaan penjual dan konsumen agar dapat berpartisipasi membangun masa depan perdagangan. Selanjutnya, sasaran. Sasaran utama perusahaan yaitu 1. Dengan sedikit dorongan, masyarakat dapat menjadi penjual online yang produknya menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Yang kedua, mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Selanjutnya ada tabel rencana strategis atau tabel Orenstra. Di sini terdapat sasaran, baseline, dan cara mencapai. Dalam sasaran terbagi dua, yaitu ada uraian dan indikator. Dalam baseline terdapat tahun dibuatnya Orenstra. Dan pada cara mencapai terbagi tiga, yaitu ada kebijakan, program, dan kegiatan. Uraian yang pertama yaitu terjadinya peningkatan teknologi, salah satunya dalam proses berbelanja. Indikatornya yaitu sulitnya mencari barang yang dibutuhkan dengan berbelanja secara offline. Tahun dibuatnya Orenstra pada tahun 2009. Kebijakannya yaitu memulai menggunakan sistem terkomputerisasi untuk melakukan penjualan. Programnya yaitu membuat aplikasi belanja online yang diberi nama Tokopedia. Kegiatannya yaitu mensosialisasikan cara penggunaan aplikasi belanja online kepada publik. Uraian yang kedua yaitu meningkatnya proses penjualan jasa sehingga terjadi banyaknya penipuan atas perusahaan jasa yang tidak terpercaya. Indikatornya yaitu sulitnya mencari perusahaan jasa yang terpercaya. Tahun dibuatnya yaitu pada tahun 2020. Kebijakannya yaitu mulai membangun perusahaan jasa yang terpercaya. Programnya yaitu membuat fitur penjualan jasa pada aplikasi Tokopedia dengan nama Tokopedia Jasa. Kegiatannya yaitu mensosialisasikan cara penggunaan fitur Tokopedia Jasa kepada publik. Uraian yang ketiga yaitu meningkatnya proses pengiriman secara instan dan meningkatnya transaksi pembayaran dan penyimpanan keuangan secara online. Indikatornya yaitu sulitnya menghubungkan aplikasi keuangan dengan aplikasi belanja online Tokopedia. Tahun dibuatnya yaitu pada tahun 2021. Kebijakannya yaitu memulai perencanaan kerjasama dengan perusahaan penyedia layanan pengiriman instan dan keuangan. Programnya yaitu membuat fitur sambungan antara aplikasi Gojek dengan aplikasi Tokopedia yang diberi nama Goto untuk pelayanan keuangan dan pengiriman secara instan. Kegiatannya yaitu meluncurkan dan mensosialisasikan fitur Goto kepada publik. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan proses bisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Salah satunya yaitu Tokopedia yang merupakan penyedia layanan belanja online yang mudah untuk digunakan. Tidak hanya itu, Tokopedia juga menyediakan fitur-fitur lain yang dapat memudahkan para penggunanya untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dengan jaminan keamanan dan kualitas yang terpercaya. Karena perkembangan teknologinya yang begitu cepat menyebabkan persaingan antar e-commerce lain semakin pesat. Namun karena adanya persaingan ini dapat dijadikan sebuah evaluasi untuk semakin mengembangkan teknologi, fitur-fitur, pelayanan, harga, keamanan, dan lainnya menjadi lebih baik lagi. Dan adanya perkembangan ini dapat meminimalisir kelemahan serta dapat menghindari ancaman dalam berbisnis untuk menembus persaingan pasar yang lebih tinggi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.